Semua. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan mata kuliah Pembinaan Warga Gereja semester GASA 2023 dengan dosen Riniwati mau menyampaikan materi yang berjudul 4 tujuan keberadaan gereja. Pada kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tujuan keberadaan gereja yang terdiri dari 4 poin. Mari kita lihat bersama-sama. Dari gambar yang ada di sini adalah gambar gereja. Nah, apakah pengertian gereja itu? Apakah sebuah bangunan yang megah? Kalau demikian, ada bangunan gereja yang sebenarnya tidak megah juga, berbeda-beda. Nah, sebenarnya inti atau hakikat dari gereja semata-mata bukan karena bentuk gedungnya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam gereja adalah orang-orang yang mereka mengatasnamakan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi pengertian gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini oleh Injil Kristus dan disatukan oleh iman dan Injil Kristus untuk melakukan kehendak Allah. Dipanggil dari mana? Yaitu dipanggil keluar dari dunia gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, yaitu Injil Kristus. Dengan demikian, gereja bukan semata-mata gedung gerejanya, tetapi adalah orang-orangnya. Baik, kita akan memaparkan 4 tujuan gereja yang terdiri dari yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penyembahan, dan yang ketiga adalah persekutuan, dan yang keempat adalah pelayanan. Keempat hal ini harus diajarkan kepada warga gereja dari semua golongan usia, baik itu dari indria, anak-anak kecil, pratama, anak tengah, madya, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia. Semua harus mendapatkan pembinaan dari gereja, yang semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, kita akan melihat satu persatu dari keempat tujuan keberadaan gereja ini. Yang pertama adalah tujuan keberadaan gereja adalah pengajaran. Ada prinsip-prinsip pengajaran, yaitu mengajar menurut golongan usia. Semua warga jemaat harus mendapatkan pengajaran dari pemimpin gereja.
Prinsip yang kedua adalah pengajaran harus lengkap. Semua ajaran di dalam firman Tuhan harus diajarkan kepada jemaat. Yang berikutnya, dasar dalam mengajar tentunya sumbernya adalah dari firman Tuhan. Yang berikutnya, prinsip pengajaran adalah membimbing jemaat untuk menghayati dan mempraktekkan ajaran. Inilah tujuannya mengapa kita mempelajari Alkitab, memang pastinya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, pengajaran secara kelompok maupun pribadi lepas pribadi. Gereja perlu membina, perlu mengajar secara berkelompok, mungkin kelompok wanita, kelompok kaum pria, atau keseluruhan jemaat. Dan hal-hal tertentu mungkin perlu adanya pengajaran secara pribadi. Kemudian berikutnya, pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Setiap golongan usia memiliki ciri yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Pemimpin jemaat dalam mengajar tentunya harus sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah peranan firman Tuhan dalam pengajaran. Adalah firman Tuhan menghasilkan pertumbuhan rohani. Kemudian firman Tuhan juga memperlengkapi orang percaya untuk melayani dan menjalankan hidup Kristiani yang benar. Kemudian kita akan membahas tujuan keberadaan gereja yang kedua. Yang pertama tadi adalah pengajaran, yang kedua adalah penyembahan. Apa itu penyembahan? Kalau kita melihat gambar ini, ada seseorang yang sedang bersujud. Penyembahan berasal dari kata Yunani yaitu proskuneo yang berarti mencium tanah. Dari arti bahasa aslinya, mencium tanah memiliki makna bahwa kita menyembah Tuhan dengan kerendahan hati kita di hadapan objek kepujaannya, yaitu Allah sendiri. Penyembahan memberikan penghargaan yang tertinggi kepada Yang Maha Tinggi. Penyembahan adalah sahutan jiwa kepada Maha Tuhan terhadap keagungan anugerahnya, kasihnya, dan kemurahannya. Penyembahan adalah respon dari hati kepada kebesaran Tuhan dengan penuh keagungan, hikmat, dan penyerahan. Kita melihat kembali bagaimana menyembah. Penyembahan bisa melalui ucapan bibir kita dengan memuji Tuhan dan juga dengan doa-doa kita. Pada saat kita berdoa, itulah menyembah Tuhan. Penyembahan juga bisa dilakukan bersama-sama, bisa dengan keluarga atau dengan secara berjemaat yang lebih besar, atau penyembahan juga bisa secara pribadi seorang diri. Itu juga termasuk penyembahan di hadapan Tuhan. Penyembahan yang benar memiliki 3 pokok penting. Yang pertama adalah Allah. Menyembah Dia. Menyembah Dia berarti mengaku dan mengagungkan kebesaran Allah. Allah sendirilah yang menjadi pusat perhatian kita. Yang kedua adalah
pribadi kita. Menyembah dalam roh berarti roh kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Kebenaran itu, penyembahan dalam kebenaran, artinya jiwa dan roh kita memberi respon kepada kebenaran Allah yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Yang ketiga, kita mulai membahas tujuan keberadaan gereja. Yang ketiga, yaitu persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan adalah hubungan antar pribadi yang ditandai dengan kesehatian, saling terbuka, saling menghargai dan mengasihi, saling memberi dan menerima. Itulah persekutuan satu dengan yang lain dalam satu jemaat harus memiliki kesatuan di antara kita semua. Berikutnya adalah apa dasar persekutuan? Kita melihat di sini ada beberapa hal. Menurut Roma 12 ayat 5, kita walaupun banyak tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Ibarat kata tubuh, masing-masing kita punya tangan, punya kepala, kaki, dan sebagainya. Itulah jemaat Tuhan, tetapi dinamakan satu tubuh, yang artinya semua menjadi satu kesatuan, satu dengan yang lain membutuhkan. Dari Efesus 4 ayat 3 dan 4, menjaga kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Jika hal itu diterapkan dalam kehidupan kita, maka jemaat Tuhan memiliki hubungan yang sangat erat, harmonis, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi. Ciri-ciri persekutuan adalah kesehatian di antara satu dengan yang lain, rendah hati, saling menghargai, sabar, suka mengampuni, kasih, saling mengampuni, dan saling menguatkan. Ada program-program yang memupuk untuk rasa persatuan, persekutuan dalam jemaat adalah doa bersama, belajar bersama, bisa itu dalam kelompok PA atau yang lain, berbakti bersama atau beribadah bersama, makan bersama atau perjamuan kasih, dan kita bisa membuat retreat, camping, piknik, olahraga, dan sebagainya. Dan mari kita melihat tujuan keberadaan gereja yang keempat, yaitu pelayanan. Kita melihat, apa sih pelayanan? Apa artinya pelayanan itu? Pelayanan artinya mengisi kebutuhan orang lain, melayani kepentingan orang lain. Dan apakah tujuan pelayanan? Yaitu tujuan pelayanan adalah untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani jemaat. Pola Alkitab untuk proses pertumbuhan menuju kedewasaan menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 12 adalah sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan adalah kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, peranan para anggota jemaat adalah menjadi saksi bagi Kristus yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling mengasihi, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, berbuat baik, sanggup untuk menasihati, saling menolong satu dengan yang lain, menegur orang yang tidak tertib, dan menghibur orang yang sedang putus asa. Semuanya itu dilakukan oleh setiap anggota jemaat dan semuanya itu dibutuhkan
satu dengan yang lain agar semua memiliki rasa, memiliki kebutuhan untuk membutuhkan orang lain. Inilah pola Alkitab dalam proses pembentukan menuju kedewasaan. Berikutnya, peranan para pemimpin jemaat. Efesus 4 ayat 12 adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Semua orang saling membangun seorang dengan yang lain. Inilah tugas pemimpin jemaat, memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Cara-cara anggota jemaat untuk melayani adalah mereka bisa terlibat dalam pelayanan ibadah. Ada yang menjadi MC, singer, pemain musik, membawa renungan, dan sebagainya. Saling berkunjung. Jemaat jika dikunjungi mereka akan sangat senang sekali. Berikutnya, menolong orang yang kekurangan. Tidak semua jemaat memiliki kebutuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan. Ada jemaat yang kekurangan. Baiklah orang memperhatikannya dan berbuat sesuatu kepada jemaat yang memiliki kekurangan, dan itu sangat berarti bagi mereka. Menolong orang yang membutuhkan bimbingan, ini bisa dalam bentuk konseling. Membantu memelihara rumah Tuhan, yaitu gereja, bisa kita membantu dalam membersihkan gereja atau memperlengkapi fasilitas gereja. Kemudian memberikan persembahan, perpuluhan. Gereja bisa dikelola oleh karena adanya dana yang dikumpulkan untuk operasional gereja itu sendiri, untuk membayar listrik dan sebagainya. Dari mana dana itu? Dari jemaat yang dikumpulkan dalam persembahan. Kemudian berikutnya, jemaat bisa terlibat dalam pelayanan penginjilan, mewartakan Injil Kristus, baik itu mungkin di dalam keluarga maupun kepada orang lain. Kemudian menjadi pendoa syafaat. Mungkin kita tidak punya karunia tertentu, tetapi tidak seperti orang lain, misalnya ada yang memiliki karunia musik, menyanyi dan sebagainya. Tetapi bagi yang tidak memiliki karunia itu, jangan berkecil hati. Kita bisa melayani Tuhan dengan menjadi pendoa syafaat. Kemudian berikutnya, memanfaatkan sosial media untuk bersaksi bagi Kristus. Hari sekarang ini sangat mudah dalam teknologi untuk menyebarkan kasih Tuhan melalui sosial media, bisa melalui renungan atau yang lainnya, dan itu sangat mudah sekali, dan orang yang mendengarkannya tidak hanya jemaat Tuhan dari gereja itu, tetapi itu secara lebih luas lagi, orang lain di luar gereja itu bisa mendengarkannya. Baik, untuk materi ini, ringkasannya adalah gereja ada di dunia ini karena memiliki 4 tujuan yang semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu pengajaran, penyembahan, persekutuan, dan pelayanan. Kemudian kesimpulannya materi ini adalah gembala sebagai seorang pemimpin gereja memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperlengkapi jemaat dalam mengajar yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, penyembahan agar jemaat dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Persekutuan agar jemaat dapat memiliki hubungan yang indah dengan sesama anggota jemaat. Yang keempat, pelayanan agar jemaat memiliki beban untuk terlibat dalam pelayanan. Semuanya ini menolong jemaat untuk proses pertumbuhan mereka semakin dewasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan ayat penutup sebagai untuk mengakhiri materi kita. Yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan diri sendiri, tetapi oleh karena pengabdian." Terima kasih untuk waktunya boleh mendengarkan materi ini secara khusus untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PWG secara umum. Bagi para pendengar semuanya, kiranya ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan pada akhirnya kami mau menutup. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom, kita bertemu kepada materi berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.